Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu kan. Sekarang coba pimpin Zaka untuk membaca doa. Sebelum belajar, berikut doa. Selamat siang semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rasio. Nah, sebelumnya kita belajar masalah pecahan ya. Nah, sekarang hari ini tentang rasio. Nah, untuk pelajaran rasio ini kalian akan mengamati video yang akan Ibu tayangkan ya. Sekarang kalian perhatikan. Beberapa siswa sedang berkosan di depan dinding sekolah. Lalu ada Pak Wali yang guru mengucap di siswa tersebut. Wah, tampaknya serius sekali membaca posternya. Pak, gerakan 1 juta pohon itu apa ya? Gerakan 1 juta pohon adalah gerakan untuk memproduksi tanaman dengan tujuan selama melakukan dan percaya. Dan tak pernah lihat kalau gerakan 1 juta pohon diproduksi setiap tanggal 10 Januari. Wah, kasih pohon berapa? Nah, karena sekolah kita untuk partisipasi dalam banyak di hari 1 juta pohon. Besok kita akan melakukan penanaman bibit pohon bersama-sama. Dalam penanaman bibit, kita harus menggunakan jarak cari bibit pohon tersebut. Mengapa harus menggunakan jarak, Pak? Pengaturan jarak pada saat menanam bibit pohon bertujuan memberi ruang agar pohon yang ditanam tumbuh dengan baik. Kita juga dapat mengatur susunan penanaman bibit pohon berdasarkan jenisnya. Pengaturan susunan jumlah bibit pohon yang ditanam dengan jarak tertentu dapat menerapkan konsep rasio. Apa yang dimaksud dengan rasio, Pak? Rasio adalah perbandingan dua sasaran yang sama. Untuk lebih paham tentang rasio dan apa penggunaan rasio dalam Itu rasio. mari kita belajar. Nah, jadi pada video belajar kita telah belajar keuntungan ini dan ada tempat pemahaman rasio. Dan menggunakan bahan rasio menjelaskan hubungan perbandingan antara dua besaran. Menentukan utama rasio dalam menggunakan rasio. Menentukan rasio satuan dan menentukan rasio bagian pada sebagian dan rasio bagian pada keseluruhan. Ayo kita kembali pada yang sebelumnya. Kalian telah mempelajari mengenai operasi sebenarnya dan pembagian hitungan bulan serta faktor dan kelimatan dari suatu bilangan. Jawab pertanyaan A. Apakah perbedaan dari faktor dan kelimatan suatu bilangan? Itu yang penjelasan dua. Sebagai contoh, berapakah kelimatan dari angka 2? Berarti perkalian dari angka tersebut. Misalnya, angka 2, setelah 2, 4, kemudian 6, 8, 10, dan seterusnya. Ini udah faktor dari sebuah bilangan. Kemudian, nanti apakah 2? Kan faktor atau kelipatan dari segitu. Nah, jadi Tadi kan sudah dijelaskan di sini materi yang pernah kita pelajari yaitu pecahan ya. Jadi penulisan pecahan di sini seperti gambar, ini gambar roti
yang tidak ada berarti ada 1, yang ada 3, ini terbagi 4 berarti dia 1/4. Nah sekarang kita ke rasio. Rasio, perhatikan gambar ini. Perhatikan. Jika terdapat dua paket bibit pohon dengan harga yang berbeda, bagaimana cara menentukan bibit pohon yang asli? Pada eksplorasi 2x1, kalian akan coba menjawab pertanyaan. 1. Membandingkan benda. Eksplorasi 2x1 membeli bibit pohon. Nah, jadi di sini ada paket A dengan harga 50.000, ada 4 pohon. Sedangkan yang di sebelah kanan, paket B dengan harga 40.000, itu ada 3 pohon. A sebagai ketua kelas nanti berikan bahwa membeli pohon akan sangat sekolah sampai di bawah adalah 2 kali pohon sebagai baru 2. Jawab pertanyaan di posisi kunci betul sama kelompok ya. A. Pakai mana yang waktu itu lebih sebenarnya? Ya, saya pakai A. Kemudian yang B. Pakai manakah yang harganya lebih murah? Kalau lihat dari harga baru yang berasal pakai B. Menurut kalian, pakai pohon mana yang sebagai beli oleh Anda? Jelaskan. Kemudian pertanyaannya, si menurut kalian, pakai bibit pohon mana yang sebagai beli oleh Anda? Jelaskan. Nah, saya menurut pohon kita memilih yang harganya paling murah dengan jumlah paling banyak. Nah, sekarang kita harus coba tanya. Kira-kira bagaimana? Kalau kita 50.000 bagi 4, itu berarti dapat pohon sebesar 12.500. 12.500 ini adalah satu pohon untuk paket A. Sedangkan paket B, tapi 80.000 itu kita bagi 3, terus kita pohon itu dapatkan 3. Pohon itu berharga 300 sekian. Nah, tentu saja karena maksudnya harganya lebih besar daripada keduanya, dan kita persiapkan artinya pakai A. Nah, permasalahan terkait membandingkan ukuran atau kuantitas keduanya bisa terjadi, seperti membandingkan mana yang lebih besar, besarnya atau lebih mahal, jelas kita lebih murah. Dalam menjawab pertanyaan A, kita akan perhitungan sederhana membandingkan dengan hitungan. A. Jika dalam menentukan solusi dari pertanyaan C, kalian hanya menghitung dan membandingkan bilangan ini dua lebih dan harga lebih. Kalian akan berakhir pada solusi yang salah karena salah. Nah, jadi berdasarkan video tadi, yang untuk membandingkan benda, misalnya paket A dengan paket B tadi kan kalian sudah mengamati. Nah, jadi itu yang dinamakan membandingkan benda, rasio yang membandingkan benda. Misalnya tadi ada paket A 50, harga 50, paket B 40. Tapi terdiri dari A terdiri dari 4 pohon atau 4 macam ya. Terus yang B terdiri dari 3. Jadi dia berbanding kalau harga tadi berarti paket A 4 dibagi 50 dibagi A 4, 50 berbanding 4. Terus paket B 40 berbanding 3. Nah sekarang untuk pengertian rasio, perhatikan lagi video ini. Ayo eksplorasi. Selain narasi yang dibawa siswa, siswa siswa gimana pola sekolah bagi 5. Terlihat bahwa narasi di sebelah kanan itu sekolah, sedangkan di sebelah kiri disebut dengan pola merah. Nah, saat pola merah berpotensi tumbuh besar dan bukan lahan lebih luas dibandingkan saat pola semarang. Oleh karena itu, prinsip
6. Membuktikan bahwa setiap 4 pohon pucuk merah terdapat 6 pohon cemara. Berarti setiap ada 6 pohon pucuk merah, berarti ada 6 pohon cemara. Rasio dapat dikatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Hal ini dimaksud pertulisan rasio dibuat dari pembagian yang paling kecil. Contoh, 4 berbanding 6 sama dengan 2/3. Maka bentuk paling sederhana dari rasio 4 banding 6 adalah 2/3. Rasio A terhadap B atau rasio A banding B akan berbeda artinya dengan rasio B terhadap A. Contoh, rasio pohon pucuk merah terhadap cemara adalah 2/3. Memiliki makna bahwa setiap dua pohon pucuk merah terdapat 3 pohon cemara. Jika rasio pohon pucuk merah terhadap cemara adalah 3/2, berarti untuk setiap 3 pohon pucuk merah terdapat 2 pohon cemara. Ayo bekerja sama. Jika lahan diperluas, sedangkan di dalam pohon pucuk merah sebanyak 14 pohon, berapa pohon cemara yang terdapat? Diskusikan bersama teman sekelompok kalian. Nah, tadi dikatakan jika di setiap 2 pohon pucuk merah terdapat 3 pohon cemara, berarti kita bisa tuliskan 2/3 atau rasio 2 terhadap 3. Nah, sekarang yang 2 ini adalah pucuk merah, sedangkan yang kiri adalah pohon cemara. Nah, setiap ada 2 pohon cemara, maka terdapat 3 pohon. Jika terdapat 2 pohon pucuk merah, maka terdapat 3 pohon cemara. Kalau ada 14 pohon pucuk merah, ada berapa pohon cemara? Nah, jadi sekarang kita jelaskan saja berapa perbandingannya. 2 dibanding 3 dengan 14 dibanding berapa? Kita lihat perubahan. Di sini dari 2 bisa menjadi 14, itu karena dikalikan 7. Sehingga kalau setelah ini dikali 7, yang kanan kita harus kita kali 7 sehingga dapat 21. Jadi kalau ada 14 pohon pucuk merah, berarti ada 21 pohon cemara. Nah, jadi yang tadi kita lihat. Nah, itu tadi video dari pengertian rasio kan. Nah, di situ tadi ada pertanyaan di gambar kalian ya, di buku kalian ada jenis pohon apa yang lebih banyak ditanam. Jadi kalau melihat gambar itu jenis pohon pucuk merah ada 4. Nah, terus jenis pohon cemara ada 6. Jadi untuk menuliskan perbandingannya adalah jenis pucuk merah 4 berbanding dengan jenis pohon cemara 6. Jadi 4 berbanding 6. Nah, jadi itu contoh dari rasio. Nah, sekarang ada waktu lagi untuk penutup. Kalian mengerjakan latihan halaman 21. Nah, sekarang kerjakan halaman 21. Halaman 21. Ibu kasih waktu 10 menit. Halaman 54 sama dengan halaman 54. Halaman 54. Latihan buat ini. 1 sampai 3. Mungkin ada yang bertanya? Ada yang belum ngerti? Tanya. Kalau tidak silakan kerjakan latihan. Ayo masuk Firly. Tinggal lanjutkan.